Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'da. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kami akan sedikit membicarakan tentang esensi wakaf menurut pandangan Islam. Berbicara tentang wakaf itu bisa didefinisikan menjadi dua. Yang pertama tentunya wakaf menurut bahasa. Wakaf menurut bahasa bisa diartikan diam atau berhenti. Sama halnya seperti orang yang melaksanakan ibadah haji, ketika wukuf mereka itu berhenti atau diam di suatu tempat. Kemudian yang kedua, wakaf dipandang dari perspektif syar'i itu bisa diartikan upaya pengalihan aset dari pemilik aset, dalam hal ini disebut dengan wakif, untuk kemudian dipergunakan untuk kepentingan umum atau kemaslahatan umat. Sama halnya dengan wakaf itu adalah adanya transfer kepemilikan yang kemudian diserahkan kepada pengelola, atau dalam hal ini disebut nadhir, yang kemudian dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat. Pemirsa yang berbahagia, kemudian apakah wakaf itu dalam perspektifnya ada dalam konteks Al-Quran ataupun As-Sunnah? Secara khusus dalam Al-Quran yang membicarakan tentang wakaf itu tidak ada. Tetapi para ulama menyatakan bahwa ada beberapa ayat Al-Quran yang berbicara tentang wakaf. Di antaranya Surat Al-Baqarah ayat 261. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Di situ diumpamakan orang yang menginfakkan harta bendanya di jalan Allah. Allah menjanjikan seperti satu biji itu menumbuhkan 7 tangkai. Dari satu tangkai itu tumbuh 100 biji. Itu artinya kebaikan yang kita lakukan satu kali oleh Allah dibalas dengan 700 kebaikan. Sungguh luar biasa ketika kita berbicara tentang wakaf dalam konteks Al-Quran. Kemudian dalam konteks hadis ada sandaran tentang wakaf, yakni hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Pada waktu itu Umar bin Khattab mendapatkan sebidang tanah di Khaybar. Kemudian beliau menghadap Rasulullah untuk meminta petunjuk. Akhirnya Rasulullah memerintahkan kepada Umar supaya tanah tersebut ditanami tanaman yang kemudian dari hasilnya itu diperintahkan untuk menyerahkan kepada orang yang membutuhkan. Artinya pokoknya ditahan dan hasilnya dibagikan kepada orang yang membutuhkan. Kemudian hadis yang kedua dari Imam Muslim, yang di situ sudah familiar di telinga kita, yakni tentang ketika anak Adam sudah meninggal, terputuslah amalnya kecuali 3 perkara. Salah satunya di situ adalah sedekah jariyah. Dan para ulama sepakat bahwa sedekah jariyah di dalam hadis itu adalah wakaf. Sungguh luar biasa ketika kita berbicara wakaf dalam konteks hadis itu tersebut. Wakaf nantilah yang akan menerangi kubur kita ketika kita sudah tidak ada lagi di dunia ini. Wakaf itulah yang akan membantu kita
Oleh karena itu, marilah kita pahami wakaf secara utuh, karena wakaf itu adalah salah satu-satunya instrumen yang sangat luar biasa ketika kita berbicara tentang Islamic Social Finance. Wakaf itulah salah satu-satunya instrumen yang kategorinya tidak wajib, tetapi manfaatnya sangat luar biasa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melimpahkan rahmat dan taufik serta hidayahnya, sehingga kita tergugah untuk melaksanakan wakaf, sehingga kita nantinya mendapatkan investasi di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin dari saya cukup sekian, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.